Saya siapin kerisnya dulu ya. Keris yang lurus. Yang maksudnya tak carikan yang pamornya jelas gitu. Para pemirsa, saya akan memperkenalkan peninggalan leluhur kita, yaitu pusaka. Di sini yang disebut salah satu contoh ini adalah bilah keris. Ya, ini adalah keris lurus, yang rangkanya kalau dilihat ini adalah bentuk ciri khas Gayaman Solo. Kayunya ini terdiri dari kayu timoho, dan ini bilah keris ini keris lurus. Mengapa saya menyukai keris? Memang sejak kecil saya hidup di keluarga pandai besi. Ayah saya seorang pandai besi. Maka dari kebiasaan dengan melihat bilah-bilah, baik itu pisau, belati, pedang, ya, mengapa keris mempunyai nilai lebih? Ya, ini adalah salah satu contoh keris lurus. Berbeda dengan tadi di bawah ini, keris yang tanpa rician, gandek polos, berbeda. Tahapan demi tahapan, memang seseorang yang memiliki keris harus mengetahui apa arti atau filosofi keris yang terkandung di ini. Ya. Contoh lagi ada beberapa keris yang lain. Ini juga keris lurus. Ya. Keris lurus juga. Gandiknya polos. Namanya brojol. Ya. Mengapa dikatakan brojol? Sebetulnya apa atau istilah brojol itu? Brojol dalam istilah Jawa itu adalah mudah keluar, memudahkan. Ya, brojolake mempermudah apa? Angan-angan, gagasan, cita-cita. Gitu. Ya. Maka ini mengapa dikatakan brojol? Karena dari gandik ini ada pijatan di depan hanya lurus, tidak ada tikel alis. Ya, di sini namanya rincian ada garis yang seolah-olah ini seperti alis, tikel alis. Berbeda nanti namanya. Nah, satu contoh lagi, saya ingin menjelaskan rincian. Di sini kalau kelihatan di kamera ya, ini ada ragam hias, ya, boleh katakan begitu, dan dibuat oleh empu ini menjorok ke dalam. Namanya pijetan. Mengapa pijetan? Memang fungsinya kalau memegang keris itu harus begini, ya, dipijat jempol. Nah, ini. Dan di sini ada ornamen ini namanya tikel alis. Nah, di tengah ini, ya, di tengah ini ada ornamen lagi bentuknya, ini namanya odo-odo, belali gajah. Contoh, belali gajah ini ada ragam hiasnya lagi. Ini disebut jenggot. Ya, loknya 13. Cara menghitung lok, begini caranya. Diambil dari bagian menonjol atau bagian yang lekuk. Diambil dari bagian menonjol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Luk 13. Ya. Mengapa? Setelah kita menerima keris yang lurus, lalu akhirnya nanti mendapatkan keris luk sampai yang ke-13. Ya. Kembali ke sifat manusia. Kalau kita sudah mempunyai sifat yang lurus, tangguh, taat, tapi ya tidak harus bekengkeng, istilah Jawanya, harus luwes, ya. Dan luwes itu disimbolkan dalam sifat lo, ya. Lo kita harus lurus, harus bijaksana, harus penuh pertimbangan, ya. Kadang-kadang memang kita
hidup di masyarakat, kita kadang-kadang harus merelakan hidup kita sendiri demi kepentingan umum. Salah satu contoh apa? Prawiro. Ya, prawiro itu apa istilah Jawanya? Kalau sekarang itu apa? Ya pasukan tentara. Ya, dia mau merelakan dirinya sendiri untuk kepentingan bersama. Itu sifat. Ya. Luas, ya, mau berkorban untuk siapa? Keris ini dinamakan parung sari. Ya, parung sari. Perbedaannya dengan sengkelat nanti saya akan tunjukkan. Meskipun sama loh 13, berbeda sedikit ornamen, namanya beda. Ya. Nah, pamornya kuat. Nah, lalu pamor ini disebut apa namanya? Ya. Ada yang mengatakan, oh seperti buah polo yang dikupas itu dalamnya ada warna merahnya. Bang polo misalkan seperti itu. Setiap daerah mengatakan jenis ornamen itu pasti berbeda. Nah, keris yang ini zamannya ini memang keris kamardikan. Istilah kamardikan itu keris dibuat setelah Indonesia merdeka 45 tahun. Jadi ini keris baru, boleh dikatakan keris baru. Padahal keris itu muncul itu sebelum Hindu kuno udah ada keris. Ya. Dan nanti saya akan ceritakan dan saya berikan contohnya keris-keris yang tua itu seperti apa. Bentuknya pasti sangat sederhana. Karena sekarang ini udah teknologi, peralatan sudah modern, ya ragam hiasnya sempurna. Ini keris baru, tapi nanti ada keris-keris yang lama, kualitasnya juga hampir menyerupai keris-keris baru. Gitu ya.